Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Kamarati Kusuma dan masih juga di Anjungan Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini memang benar-benar steril, jadi perhatian untuk Anda yang akan melintas di daerah sini. Sedang steril untuk tamu-tamu negara yang akan melintas dan juga menuju ke venue perhelatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Kita kembali lagi membahas mengenai tema dialog kita pada hari ini. Tadi juga sempat berbincang dengan dua wanita atau penumpang yang mengatakan bahwa pernah juga mengalami baby blues. Tapi berangkat dari kisah kemarin percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu di stasiun Pasar Minggu Jakarta, ini sebenarnya apa sih yang menjadi faktor sehingga seorang ini terlalu depresi sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Kita akan langsung berbincang dengan Mbak Vera Itabiliana, beliau selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Vera. Pagi. Apa kabar Mbak Vera? Baik, Sehat ya? Sehat. Mbak Vera, sedikit berangkat dari kasus yang kemarin ini juga viral di media sosial, seorang ibu yang kok bisa nggak habis pikir ya, kita melihatnya kok sampai bawa anaknya yang masih berusia beberapa bulan untuk percobaan bunuh diri. Ini sebenarnya seperti apa sih Mbak melihatnya? Ya prihatin ya, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sambil jalan kita ya Mbak ya. Oke. Menunjukkan bahwa masih ada ibu perempuan di sana yang setelah melewati perubahan dalam kehidupannya, melahirkan anak, tapi tidak mendapatkan support yang cukup dari keluarga, mungkin juga dari pasangan terutama gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya terpikirkan seperti itu, melakukan tindakan bunuh diri. Nah, ini sebenarnya kalau untuk faktor-faktor penyebab dari seseorang ini memilih untuk mengakhiri hidupnya tuh apa aja Mbak? Kalau melihat kan dari profil dari si wanita ini kan masih wanita, kemudian memiliki anak juga baru usia beberapa bulan, dan juga nampaknya kalau kita lihat dari video belum begitu tua begitu ya, dalam arti masih cukup usia produktif. Sebenarnya apa sih yang menjadi triggernya gitu? Jadi kalau kita bicara perempuan pasca melahirkan, itu memang ada beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi. Apa aja tuh? Jadi ada baby blues yang paling ringan, terus ada postpartum depression, ada postpartum psikosis, gitu. Nah, bedanya? Tiga ini dibedakan dari gejalanya dan durasinya. Oke. Gitu ya, dan kemunculannya kapan. Nah, kalau baby blues ini tergolong ringan dan dialami sekitar 75-80% perempuan di seluruh dunia. Jadi kemungkinan juga tadi sempat dikatakan juga salah satu warga juga mengalami baby blues begitu ya. Jadi mungkin hampir semua wanita juga bisa merasakan baby blues ya. Jadi bisa dikatakan banyaklah yang mengalami hal itu. Nah, gangguannya apa saja? Misalnya gelisah, galau, murung gitu ya, moodnya jelek terus marah-marah ya, cemas gitu, terus juga gampang terpancing emosinya. Nah, tapi ini biasanya berlangsung hingga kurang lebih 3 minggu sampai sebulan lah ya, maksimal. Ini dan terus menghilang sendiri dengan si ibu semakin beradaptasi dengan kehidupan barunya, gitu ya, makin tahu bagaimana menghandle bayinya, gitu ya, terus ada support juga, itu biasanya hilang, itu dalam waktu maksimal ya tadi 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, tapi kalau ini terus gak hilang-hilang, terus berlangsung dan makin parah gejalanya, ditandai dengan moodnya yang makin negatif, makin drop gitu ya, terus ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa nggak tidur atau tidur terus. Dia terus mulai ditandai dia nggak mau mengurusi dirinya sendiri atau mengurusi bayinya. Mulai dan muncul ide-ide untuk menyakiti dirinya dan menyakiti bayinya juga. Jadi udah muncul ide untuk atau percobaan untuk bunuh diri. Nah, itu disebut postpartum depression. Masih levelnya postpartum depression. Nah, tapi satu lagi itu Mbak? Yang satu lagi postpartum psikosis. Nah, ini kemunculannya bisa tiba-tiba, gitu ya. Dan ini biasanya kurun waktunya munculnya itu 3-4 bulan setelah kelahiran. Gitu. Dan ini ditandai yang paling menonjol adalah ada halusinasi, ada delusi, gitu ya. Ada pemahaman yang kurang rasional gitu. Misalnya kayak mendapatkan bisikan bahwa bayinya ini sebenarnya jelmaan dari iblis sehingga harus disakiti atau ditiadakan, seperti itu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang kurang rasional seperti itu. Itu yang namanya postpartum psikosis. Tapi kalau berkaca dalam kasus yang kemarin terakhir, tapi kalau kasus yang kemarin terakhir pun sebenarnya bukan kasus pertama yang terjadi ya, dalam arti kita juga pernah mendengar di beberapa daerah, di beberapa kasus lainnya ada ibu yang bahkan bunuh diri bersama anak-anaknya. Ini sampai level menyakiti, sampai juga bahkan
ingin anaknya tidak ada lagi di dunia ini begitu Mbak. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih kita sebagai orang terdekat melihat nih kayaknya ada gejala seperti itu deh? Bisa gitu ya. Jadi gini, masalahnya adalah masih ada pemikiran bahwa perempuan itu sudah memang secara alamiah tahu bagaimana menghandle bayi, bagaimana merawat dirinya ketika melahirkan. Jadi kadang tidak dibantu ya, kurang support gitu ya. Nah sehingga ya merasa sendiri gitu ya. Terus juga faktor-faktor yang lain mungkin ada perbedaan antara harapan dan kenyataan nih gitu. Nah, yang bisa dilihat dari lingkungan adalah yaitu tadi perubahan mood. Terus kok ini kok mengurung diri terus misalnya, atau nggak tidur terus makin gelisah, kok makin menolak untuk mengurus bayinya. Nah itu mulai tanda-tanda yang harus diwaspadai. Lingkungan bisa masuk, bisa support, bisa tanya, kita bisa bantu apa, kamu perlu dibantu di mana. Tapi sebenarnya itu memang faktornya tunggal atau dalam arti faktor hanya karena hormon setelah melahirkan atau memang ada trigger lainnya. Mungkin kalau ini kan ibu ini juga ternyata ada masalah keluarga gitu Mbak. Ya. Ada faktor ekonomi kah atau dan lain sebagainya? Multifaktor ya Mbak Rati ya. Jadi memang betul ada faktor perubahan hormonal lagi setelah melahirkan. Itu kan ada perubahan hormonal, ada perubahan fisik yang juga mungkin membuat ibu merasa tidak nyaman. Betul. Ada luka-luka setelah melahirkan, misalnya luka operasi dan sebagainya. Multifaktor. Jadi misalnya ada antara lain adalah faktor kesiapan si ibu sendiri. Ketika pertama hamil, apakah dia sudah siap secara mental untuk punya anak, untuk menikah, itu juga itu mempengaruhi. Terus tadi seperti saya bilang, ada perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Mungkin dia sebelum melahirkan sudah membayangkan, oh nanti saya melahirkan misalnya ya, akan didampingi oleh suami dengan dokter ini, di rumah sakit ini. Nah ternyata kenyataannya enggak, gitu ya, harus melahirkan di luar waktu yang misalnya sudah ditentukan. Gitu. Terus juga tidak ada dukungan dari keluarga, mungkin pasangan jauh atau pasangan ada tapi tidak mendukung sama sekali, menyerahkan sepenuhnya kepada ibu. Nah itu juga berpengaruh gitu. Terus juga belum misalnya ada komentar-komentar dari pihak-pihak luar gitu ya, misalnya kok anaknya begitu sih, kok anaknya rambutnya nggak lebat. Nah itu yang tidak komentar-komentar itu yang memojokkan ibu, itu seringkali membuat bertambah stres. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk membaca dari masyarakat Indonesia, ada nggak sih kaum yang rentan untuk melakukan aksi percobaan bunuh diri? Mungkin yang menengah ke bawah kah ekonominya, atau mungkin wanita atau remaja atau gimana Mbak? Tentu perlu ditelaah lagi ya faktor-faktor yang beresikonya apa. Tapi kalau menurut saya antara lainnya satu faktor kesiapan tadi, kesiapan untuk menikah, kesiapan untuk menjadi ibu, itu salah satu faktor resiko yang perlu dilihat lagi. Dan ada tidak riwayat kesehatan mental sebelumnya seperti apa, untuk bisa kita mengantisipasi support apa yang dibutuhkan oleh si ibu ini. Oke, berarti dalam arti sebenarnya bisa disembuhkan ya? Bisa dibantu untuk pulih kembali sehingga si ibu bisa berfungsi sebagai mana ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Vera sudah berbagi informasi pada hari ini. Sehat selalu Mbak Vera. Jadi itu juga perhatian juga kisah-kisah percobaan pembunuhan yang mungkin juga berseliweran di media sosial ini. Seharusnya menjadi concern untuk kita semua, untuk kita bisa mengidentifikasikan bahwa mungkin ada orang-orang terdekat yang di lingkungan kita yang membutuhkan bantuan, segeralah mungkin ke psikolog, ke psikiater dan lain sebagainya.